kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Ya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu bernama Ibu Karniliati STH, mengajar di SD 11 Tertung Sintang. Hari ini kita akan belajar tentang Allah Penyelamatku kelas 5, ya, kelas 5 SD semester 1. Baiklah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo, satu orang pimpin dalam doa. Weni pimpin kita dalam doa. Silakan berdiri, Weni. Berdiri aja. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Weni pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin membaca firman, semoga kami bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Tuhan Yesus, sedangkan Roh kuasa yang kita bisa menemukan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Weni sudah pimpin kita dalam doa. Kita akan absen terlebih dahulu, ya. Ibu akan absen. Rendian, Weni, Mai, Hengki, Naila, Ulan, Malvin. Ya, semuanya hadir. Sehat? Ada yang tidak hadir? Semuanya ada ya? Nah, kita akan menyanyi, ya. Kita akan menyanyi. Semuanya berdiri. Ikutin gerakannya. Kita akan menyanyi tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nanti ada pesan. Ayo silakan. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api. Ujian sampai di situ, silakan duduk. Ibu mau mengajak kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 7, ya. Kita akan membaca ayat Alkitab yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 7, Malvin ayat 1, Ulan 2, Naila 3, Hengki 4, Main 5, Weni 6, dan Rian 7. Nah, mulai dari Malvin. Tanya ibu kakeknya rumah tua batu luas yang tingginya 60 hektar dan yang telah didirikan pada Nebukadnezar itu. Ya. Itulah dasar pelajaran kita hari ini, ya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Allah penyelamatku. Tentang hari ini Allah penyelamatku. Minggu lalu arti? Iya, arti bertobat dan Yesus, pengorbanan Yesus. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Jadi pelajaran kita minggu lalu menggambarkan bahwa bagaimana Yesus menderita dan mati untuk kita untuk menebus dosa kita, ya. Nah, siapa yang masih ingat? Menurut kamu, apa arti penyelamat? Saya Bu. Semuanya bisa jawab. Ayo perwakilan, salah satu ibu tunjuklah. Seorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Iya, tepuk tangan untuk mantu.
membutuhkan pertolongan. Tindakan apa yang kamu lakukan? Mengapa? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, semuanya bisa jawab. Perwakilannya ya, Rian. Tindakan yang saya lakukan adalah membantu orang yang membutuhkan pertolongan karena dia dalam bahaya dan perlu pertolongan. Iya. Sekolah maupun Rian. Jadi, penyelamat tadi apa penyelamat? Orang Yang iya, seseorang yang menghindarkan seseorang itu dari bahaya. Perlu nggak kita penyelamat? Perlu ya. Nah, dari apa sih? Dari pertanyaan ibu ini, kira-kira nanti kita akan belajar tentang apa? Siapa yang udah tahu? Tentang apa kita hari ini belajarnya? alat penyelamat. Iya, alat penyelamatku. Nah, ibu mau menjelaskan materi atau kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Jadi, kompetensi dasar kita hari ini itu memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, sedangkan indikatornya yang pertama menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud penyelamat. Yang kedua, menjelaskan alasan mengapa manusia membutuhkan penyelamat. Yang ketiga, menjelaskan perlunya juru selamat dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan dari lagu tersebut. Terus yang keempat, kita mendalami Alkitab, membaca Alkitab melalui cerita, nanti ada cerita Daniel dan kawan-kawannya, itu indikator. Sedangkan tujuan kita belajar atau pembelajaran hari ini, yang pertama, selama dan setelah kamu belajar mengikuti proses pembelajaran hari ini, kamu dapat atau peserta didik dapat menjelaskan apa arti penyelamat, menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud dengan penyelamat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan alasannya mengapa kita perlu penyelamat atau membutuhkan penyelamat. Yang ketiga, menjelaskan perlunya juru selamat dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. Yang keempat, yaitu menyatakan tekad hidup sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dari dosa dan bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi KKM kita yang harus kita capai yaitu 70, ya. 70. Nah, nanti ibu akan nilai sikap kalian, ibu akan nilai keterampilan kalian saat kalian berdiskusi, saat kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu. Nanti nilainya paling rendah 70 kalau tidak memenuhi kriteria atau ketuntasan yang KKM-nya, berarti akan remedial. Jadi KKM-nya tadi 70. Nah, itu KKM-nya. Sekarang kita akan menyaksikan video. Kamu lihat videonya, nanti kita akan berdiskusi supaya kamu memahami video yang apa, pesan video tersebut, apa yang disampaikan dalam video tersebut. Jadi masalah penyelamat, siapakah penyelamat itu, mengapa kita perlu penyelamat, nanti kita akan saksikan bersama, ya. Lihat dan pahami. Komik Alkitab Anak. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung jika tidak akan dihukum.
Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ayat hafalan, Tuhan adalah penolong. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Nah, kamu sudah menyaksikan video, ya. Jadi, kira-kira video tersebut menceritakan tentang apa? Terus bagaimana cara Allah bertindak terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya? Mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Nah, bagaimana seharusnya hidup manusia yang sudah percaya? Jadi, kita mau diskusi dulu, ya. Kita sudah saksikan videonya. Nah, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Nanti baru dipresentasikan ke depan mewakili tiap-tiap kelompok, ya. Jadi sekarang kalian diskusi dulu. Jawabannya bagaimana tentang video yang sudah kalian saksikan bersama. Udah selesai? Udah selesai semua? Udah. Yuk kita akan mendengarkan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama silakan maju. Perwakilan Martin dan Ulan, silakan maju. Satu aja, ya. Silakan maju. Bagaimana cara Allah bertindak untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Iya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2, perwakilannya silakan maju. Mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Iya, tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 2. Ayo perwakilan kelompok 3, maju. Bagaimana seharusnya hidup orang percaya ketika sudah diselamatkan? Iya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi kesimpulan diskusi siapa yang bisa menyimpulkannya? Kira-kira tahu nggak kamu itu apa arti penyelamat tadi? Penyelamat orang yang menghindarkan seseorang dari bahaya. Nah, terus bagaimana cara Allah menyelamatkan Sadrak tadi? Bagaimana? Ulan, caranya bagaimana? Mutus dan mengirim malaikatnya sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak apa? Iya. Mengapa kita membutuhkan penyelamat? Iya, karena manusia berdosa. Apa yang kita lakukan kalau kita sudah diselamatkan? Menghindari apa? Menjalani hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Terus menghindari keinginan-keinginan dunia. Dan apalagi hidup bijaksana. Nah, jadi kesimpulan diskusi kita bahwa
hadir menolong kita yang membutuhkan penyelamat. Allah itu hadir menolong manusia yang membutuhkan penyelamat. Jadi sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus hidup apa? Baik, bijaksana, tidak berbuat hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, lihat ke depan. Di depan ini ada gambar siapa nih? Ini ya. Sedang apa ini? Nah, ada cerita. Ya. Cerita dari negeri Cina. Seorang yang berusia 23 tahun. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menolong seorang balita. Balita tersebut hampir apa? Jatuh. Nah, ketika dia hampir jatuh, ada seorang pria yang jauh dari negeri Cina yang bernama Zhong Sung. Ya, dia menyelamatkan seorang anak. Padahal pemuda ini tidak mengenal anak tersebut, tapi dia merasa kasihan kepada anak itu sehingga anak tersebut tidak jatuh. Nah, jadi walaupun pemuda ini tidak kenal dengan anak yang hampir jatuh, tetapi pemuda ini mau menyelamatkan nyawa anak tersebut dengan rela dia manjat nih, ya, manjat di atas untuk menyelamatkan seorang anak yang hampir jatuh. Nah, jadi teladan yang kita saksikan di situ bahwa pemuda ini rela mempertaruhkan nyawanya untuk siapa? Anak tersebut. Nah, lihat gambar yang kedua nih. Gambar apa? Ada berapa orang nih? 3. Ya. Siapakah dia? Iya. Nah, dalam kitab Daniel sangat jelas menceritakan bahwa ada 3 orang teman. Namanya yang pertama siapa tadi? Yang kedua, yang ketiga. Nah, 3 orang teman ini adalah kawannya siapa? Daniel. Nah, apa yang mereka buat? Dalam Alkitab menceritakan bahwa Daniel dan kawan-kawannya adalah pemuda yang hidupnya kudus, pemuda yang hidupnya baik. Nah, pada suatu ketika ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar membuat patung dari emas. Pernah lihat patung? Nah, membuat patung dari emas, lalu memerintahkan semua rakyatnya untuk apa? Sujud menyembah patung. Nah, siapa yang tidak menyembah patung nanti ada mendapat bahaya, nanti akan dihukum, ya. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung. Kenapa mereka tidak mau menyembah patung? Karena patung itu bukan Allah mereka. Patung itu buatan manusia. Mereka lebih percaya sama Allah mereka. Mereka percaya walaupun mereka tidak menyembah patung, mereka yakin Tuhan menyelamatkan mereka. Raja marah. Ya, raja marah karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mendengarkan perintahnya. Lalu raja menyuruh mengambil Sadrak, Mesak, dan Abednego dan melemparkan mereka kemana? Ke dalam api. Ya, ke dalam api yang menyala-nyala. Panasnya api itu 7 kali lipat dari api biasa. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam api yang sedang menyala. Apa yang terjadi? Terbakar enggak? Coba kalau nanti kamu pulang dari sini, ambil telur atau ambil kertas kamu bakar. Terbakar enggak? Terbakar. Nah, sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka percaya Tuhan, mereka tidak terbakar. Siapa yang menolong? Tuhan. Tuhan menolong mereka, Allah menolong mereka dengan mengirim malaikat melindungi mereka sehingga mereka tidak terbakar. Ya, bahkan sobek pun tidak bajunya.
Luar biasa ya pertolongan Tuhan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka sudah dilempar ke dalam api, tapi mereka tidak Allah menyelamatkan mereka. Mereka percaya Allah yang mereka sembah bisa menyelamatkan mereka. Bukan patung tadi yang menyelamatkan mereka, tapi siapa? Allah, ya. Nah, lalu raja mendengar, loh, kenapa mereka tidak terbakar? Sungguh luar biasa Allah yang Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sembah. Ya, bisa menyelamatkan mereka sehingga mereka tidak terbakar. Nah, lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa mereka akan menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, ya. Nah, cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sangat jelas bahwa kita sebagai manusia membutuhkan penyelamat. Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat jelas bahwa arti penyelamat di sana adalah kita menghindarkan orang lain dari bencana atau bahaya. Ini gambar apa? Tim apa itu? Tim SAR. Apa? SARS, ya. Apa tujuan mereka? Mereka menyelamatkan orang yang mengalami bahaya, ya. Nah, mereka menolong orang yang bahaya. Bahaya itu banyak, baik itu banjir, kebakaran, bahkan bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Jadi tim ini dengan cepat menolong orang-orang yang sedang mengalami bahaya. Nah, ada contoh, ya. Contoh di sini ada sekelompok orang atau tim penyelamat yang sedang menolong orang dari bencana apa? Banjir. Kita sekarang lagi banjir tidak? Pernah mengalami banjir? Pernah tidak lihat ada tim-tim yang membagikan sembako, tim-tim yang menolong orang-orang yang sedang banjir? Pasti pernah melihat, ya? Berarti mereka menyelamatkan seseorang dari bahaya. Ada juga tim penyelamat pemadam kebakaran. Pernah lihat kebakaran? Nah, bisa nggak kamu padamkan satu titik api kalau di sini semua terbakar? Tentu perlu penyelamat. Apalagi kalau di dalamnya ada seorang bayi atau seorang ibu atau seorang nenek yang ada di dalamnya. Mereka tentu sangat panik, tidak bisa keluar jika terbakar. Tapi karena ada tim penyelamat, mereka bisa diselamatkan. Nah, seorang bayi yang sedang dalam rumah terbakar diselamatkan oleh tim penyelamat kebakaran. Begitu juga dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu Tuhan peduli, bertindak menolong orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam api, tapi mereka tidak terbakar karena Tuhan menolong mereka. Mereka tidak terbakar. Mereka percaya Tuhan menolong mereka walaupun mereka dalam bahaya. Begitu luar biasa ya penyelamat kita. Yuk kita baca sama-sama. Kita apa? Ya. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 31. 1, 2, 3. Baginda tentang pertolongan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi dirinya sebagai penyelamat dan membawa manusia sebagai sejak Ya. Tahu cerita Adam dan Hawa? Ya. Di sana mereka mengalami suatu hal yang bisa membuat mereka berdosa. Tapi karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka sehingga mereka diampuni dosa-dosanya. Tuhan menolong mereka dan mengampuni segala dosa-dosanya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Siapa yang mau menerima dan percaya bahwa Yesus adalah penyelamat, dia akan disebut anak Allah. Ya, dia akan dihindarkan dari hukuman. Hanya percaya kepada Tuhan, kita akan selamat dari dosa. Ya, jadi apapun bentuk bahaya yang datang menerpa kita, yang sedang mengalami bahaya, kita percaya Tuhan menyelamatkan
menyelamatkan kita, ya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama bahwa siapa penyelamat kita? Iya, penyelamat kita yang sejati itu adalah Tuhan Allah, ya. Siapa lagi penyelamat yang pernah menyelamatkan kamu? Ibu. Ya. Apa lagi? Siapa lagi? Teman pernah enggak menyelamatkan kamu? Nah, mereka itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita dari bahaya. Jadi Allah diutus untuk menyelamatkan isi dunia ini karena kita adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia yang perlu diselamatkan, yang perlu bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat, dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Nah, tadi dalam Alkitab sangat jelas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan arti penyelamat, artinya menghindarkan seseorang dari bahaya. Ya, mengapa kita membutuhkan penyelamat? Pasti ada alasannya. Karena kita adalah manusia berdosa. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Ya, walaupun dalam bahaya, dalam keadaan apapun Tuhan mau kita diselamatkan. Nah, perlunya juru selamat dapat kita terapkan atau kita praktekkan dengan pujian, ya. Nah, seperti nyanyian yang kita sudah nyanyikan tadi bahwa sangat jelas kita perlu juru selamat. Jadi kira-kira kamu bisa tidak menyimpulkan materi kita hari ini tentang apa? Iya, tentang penyelamat. Tentu penyelamat itu sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Semua berdiri. Kita akan merefleksikan pujian ini dengan menyanyikan lagu. Ikutin gerakannya. Ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku. Untuk jadi, walaupun ada Batman, ada Power Ranger, ada siapa lagi? Kapten siapa? Marvel, tapi tidak melebihi Tuhan, ya. Hanya Tuhanlah jagoan kita. Tuhanlah yang menolong kita. Jadi, sehebat apapun manusia, tidak bisa menandingi Tuhan. Nah, sekarang kalian kerjakan. Ada satu pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Tuliskanlah dalam kolom berikut ini siapa saja penyelamat dalam hidupmu. Penyelamat dalam hidup.
Nomor 1 aja. Tuliskanlah. Yang udah selesai boleh diantar ke depan. Yang udah boleh diantar ke depan. Pak, ibu udah nunggu lagi. Tunggu ibu. Ya. Yang udah ayo antar ke depan. Marvin, Nela, Franky, Novita, Mai, Meltaweni. Jadi siapa penyelamat hidup kalian? Siapa aja? Alah, siapa lagi? Ayah, ibu. Iya. Banyak ya penyelamat hidup kita. Tentu mereka bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Ya, Rian? Dari bahaya. Jadi, untuk nomor 2 itu dijadikan PR, ya. Nah, itulah materi kita hari ini, bahwa penyelamat hidup kita yang sejati adalah siapa? Tuhan. Ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pengorbanan atau pengorbanan Yesus Kristus. Jadi, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa, silakan Marvin pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Amin. Ingat, PR kalian nomor 2, ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, salam sama ibu. Kamu boleh pulang. Bo.